Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini masih diberi kesehatan dan kesempatan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, malam ini kita sambung kajian tafsir juz yang ke-29, masih membahas suratu Al-Jin ataupun surah Jin, surah yang ke-72 dalam Al-Quran. Baik, sebelum ini Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Jin ini bahwa ada sekelompok jin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mendengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, sampai seterusnya. Baik, malam ini kita sambung dari ayat yang ke-8 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami jin mencoba untuk mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ya. Ini pernyataan dari jin, ya, yang sesungguhnya mereka telah beriman kepada Allah. Kemudian mereka bercerita, kata mereka, wa anna lamasna sama, dan sesungguhnya kami, maksudnya bangsa jin itu, lamasna sama, ay atainaha, kami mendatangi langit, wakhtabarnaha, dan berusaha untuk mencuri berita-berita langit. Jadi dulu jin ini sering sekali mereka naik menuju langit sana lalu mencuri berita-berita langit, yaitu berita yang Allah sampaikan kepada malaikat, ini mereka curi. Dulu bisa. Tapi sampai suatu hari jin ini naik ke langit sana, mereka berusaha untuk mencuri berita-berita langit, fawajadanaha muli'at harasan syadidaw wa syuhuba. Ay fawajadana sama, kami mendapati langit itu muli'at harasan qawiyan minal malaikah. Kami mendapati langit saat itu sudah dipenuhi penjagaan yang ketat dari kalangan para malaikat Allah. Ternyata udah nggak bisa. Sebelumnya mereka bebas mengakses berita-berita langit, dia akan curi berita-berita langit itu, maka disampaikan ke dukun-dukun. Makanya dukun-dukun itu banyak mengetahui hal-hal yang menurut kita rasanya kok bisa tahu dia ya begitu. Gaib begitu. Kok bisa tahu? Informasi itu diperoleh melalui jin. Jin ini dari mana dia dapat informasi? Dicuri dari berita-berita langit. Dulu sangat bebas. Makanya sebelum Islam, perdukunan itu sangat jaya. Sebelum Islam, perdukunan itu sangat-sangat jaya. Ya. Maka kalau kita melihat sejarah kerajaan-kerajaan sebelum Islam, itu perdukunannya kental sekali. Ya, kalau kita buat istilah sekarang, itu sampai ada kementerian perdukunan. Kira-kira begitu. Ya, Fir'aun itu kan punya satu kementerian perdukunan. Makanya kementerian perdukunan Fir'aun itulah yang menghadapi Nabi Musa. Dan kalah dibuat oleh mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sangat kental dulu. Dari mana itu bisa dukun-dukun zaman dulu tahu berita-berita langit itu, tahu tentang hal-hal yang gaib itu? Jin ini dulu bebas mengakses berita langit. Nah, ya.
Tapi sampai suatu hari mereka naik menuju langit, hendak mencuri berita-berita langit, mereka mendapatkan satu kejutan. Tiba-tiba langit itu sudah dikawal, dijaga ketat oleh malaikat-malaikat Allah yang super kuat. Ini mengejutkan bagi jin itu, ya. Bahkan kata mereka, man istaraqa as-sam'a alladhi kunna naqumu bihi, siapa yang mencoba-coba untuk mencuri berita langit itu, ya, maka dia akan dikejar atau akan dibakar oleh api yang berasal dari bintang. Ini yang disebut dengan syuhubah. Seperti peluru kendali. Dikejar. Api berasal dari bintang. Makanya dalam surah Al-Mulk itu Allah Ta'ala mengatakan, salah satu fungsi bintang-bintang itu adalah sebagai alat merajam setan. Alat untuk melempar setan. Kata Allah, وَلَقَدَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dan kami menjadikan bintang-bintang itu pertama fungsinya hiasan untuk langit. Maka langit itu tampak begitu indah mempesona di malam hari. Kenapa? Karena ada bintang-bintang. Sebagai zina, sebagai hiasan. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Kami menjadikan bintang-bintang itu, maksudnya api yang berasal dari bintang itu, sebagai alat merajam setan. Rajam itu dilempar. Maka setiap kali hendak mendekat syaitan, jin, iblis untuk mencuri berita langit, itu dikejar langsung. Maka ini membuat kelompok jin ini shock. Terheran-heran. Dulu bisa kok sekarang nggak bisa begitu. Tiba-tiba diblok semua gitu kan. Kita kan, kalau di zaman sekarang kan istilahnya diblok begitu ya. Kalau tiba-tiba kita semua diblok gitu, ada apa? Ini kan pasti begitu. Bertanya-tanya kita kan. Maka sebagian ulama menjelaskan, inilah sebab kenapa sekelompok jin tadi itu mendengar bacaan Quran Nabi. Setelah mereka mendapati keadaan langit yang seperti ini, sudah nggak bisa diakses, nggak bisa mencuri berita langit, dijaga ketat, bahkan ada api yang berasal dari bintang yang bersiap sedia untuk membakar mereka, maka pimpinan jin saat itu memerintahkan, berpencar kamu di atas muka bumi. Cari apa sebabnya. Maka semua berpencar ke seluruh penjuru, termasuklah sekelompok jin yang mendengar bacaan Quran Nabi. Saat Nabi memimpin salat subuh dalam perjalanan menuju pasar Ukal. Setelah mereka mendengar bacaan Quran Nabi ini, maka mereka sangat yakin bahwa inilah sebabnya kenapa sekarang langit itu sudah dijaga ketat, sudah nggak bisa mencuri berita-berita langit. Ternyata sebabnya Quran sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunnya Quran dan diutusnya Nabi Muhammad itu sesungguhnya adalah awal mula penghancuran bagi segala kementerian perdukunan tadi. Makanya Nabi itu sangat benci dengan yang namanya dukun. Kecuali dukun beranak. Iya. Di Arab Saudi sekarang, Bapak Ibu, kalau ada dukun, apa hukumannya? Dipenggal. Cobalah dukun-dukun dari Indonesia ini buka praktek di sana. 3 hari lewat. Betul. Di kita ini aja dukun dihormati. Kita sebut orang pintar gitu. Guru spiritual katanya. Tiba-tiba dengar kabar sudah dicabuli pasiennya. Iya. Cuma 2 ujung dukun ini. Kalau dia tak ambil duitmu, dia akan ambil kehormatan. Cuma 2 itu aja. Makanya Nabi itu tegas sekali bilang, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, lalu dia bertanya sesuatu kepada dukun itu, kemudian dia yakini apa yang dikatakan dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sudah kufur dia terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Makanya nggak boleh berdukun-dukun itu. Ini baru buka kedai dikit, dukun aja didatangin sama dia. Jimatnya kebanyakan jimat. Kebanyakan jimat daripada pelanggannya.
Ya. Jadi Islam itu sangat membenci perdukunan. Dan ini memberi isyarat bagi kita, cara utama menentang perdukunan sihir itu apa? Quran. Nggak akan mempan itu. Makanya orang yang senantiasa bersama Quran, kumpulin deh 1000 dukun pun baca jampi-jampi, mantra, mau apapun namanya, insya Allah nggak bakalan mempan. Nggak bakalan. Senjatanya utama itu Quran. Makanya kalau sampai ada orang, ini kenapa nih? Aduh, ini kena guna-guna nih. Kalaulah benar itu kena guna-guna, kena sihir, itu orang pasti jauh dari Quran. Orang kalau senantiasa bersama Quran, insya Allah nggak bakalan. Nggak bakalan. Ya, makanya Nabi itu menganjurkan begini, minimal sebelum tidur baca ayatul kursi. Ya. Orang yang membaca ayatul kursi sebelum tidur, kenapa ayatul kursi? Karena ayatul kursi itu kata Nabi dalam hadis, a'zamu ayatan fil Quran. Ayat teragung dalam Quran itu ayat kursi. Dari sekian ribu ayat dalam Quran, yang paling agung seluruhnya apa? Ayatul kursi. Itu yang paling agung. Maka siapa yang membaca ayat yang paling agung ini sebelum tidur, insya Allah sampai besok dia nggak akan kena sihir, nggak akan kena mantra, nggak akan kena gangguan jin, nggak akan. Kenapa harus sebelum tidur di malam hari dibaca? Karena paling banyak manusia kena gangguan jin, sihir, setan dan lain sebagainya itu di malam hari. Ya, itu di malam hari. Makanya Allah itu sampai menurunkan surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Berlindung daripada kegelapan malam apabila malam itu sudah makin gelap. Makanya kejahatan itu lebih banyak terjadi di malam hari ketimbang siang. Makanya orang buat ronda malam apa siang? Malam. Kenapa? Ya kejahatan itu lebih banyak di malam ketimbang siang. Makanya siang tuh nggak ada orang di pos ronda, kosong. Malam baru banyak di situ. Yang bukan satpam pun ikut di pos ronda dia. Ngapain? Main kartu. Kartu apa namanya itu ya? Main damlek sampai jam 12 tepak tepuk katanya. Rumah orang kecurian nggak sadar dia saking asyiknya main kartu. Ya, baik. Kemudian jin-jin itu mengatakan, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Jin-jin itu berkata lagi, dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri berita-beritanya. Wa anna kunna fis sabiq. Dulu kami, kata jin itu, nattakhidhu minas sama'i mawaqi'. Kami bisa menempati beberapa tempat di sana. Ada stasiun-stasiun mereka dulu di sana. Persinggahan-persinggahan mereka dulu ada di sana. Nastami'u minha. Dari situlah kami mendengarkan berita-berita langit yang akan terjadi di bumi. Makanya kadang-kadang sebelum berita itu disampaikan resmi, bocor ke bumi. Siapa yang bocorin? Ini jin ini. Surat belum turun dari pusat, tapi udah bocor ke daerah. Kenapa? Ada jinnya. Kan sering begitu. Surat resminya belum turun, tapi udah bocor begitu. Kenapa itu? Ada yang mencuri berita. Kira-kira dulu begitu. Belum lagi diturunkan itu ke bumi, tiba-tiba berita ini sudah sampai duluan begitu. Akan begini, diramal. Dan benar kejadian. Kenapa? Karena ternyata informasi itu sudah didapat. Jadi dulu jin-jin itu mereka ada maqaid, tempat-tempat duduk, ya, lis-sama', khusus untuk mendengarkan berita-berita langit. Dulu begitu. Nah, fanukhbiruhu bihi al-kahanah min ahlil ard. Setelah mereka mencuri berita langit itu, maka mereka sampaikanlah kepada dukun-dukun yang ada di bumi. Disampaikan. Makanya dukun-dukun ini disebut orang sebagai orang pinter.
Kenapa? Banyak yang dia tahu yang orang nggak tahu. Tiba-tiba aja dia tahu. Gitu. Nah, siapa yang ngasih tahu sama dia? Jin. Ya. Nah, tapi kata mereka apa? فَمَنْ يَسْتَمِعُ الْآنِ, siapa yang coba-coba sekarang hendak mencuri berita langit itu seperti mana dulu, yajid lahu shihabar rasada, maka dia pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai dia, yang akan membakar dia. Sudah ada tersedia di situ. Dia coba untuk mencuri berita langit, langsung panah-panah api itu akan mengejar dia. Ya, fa idza qaraba ursilan alaihi fa ahraqatsu. Kalau dia coba untuk mendekat mencuri berita langit itu di tempat-tempat yang dulu mereka biasa mencuri berita langit, maka panah api itu akan langsung mengejar dia dan akan membakar dia. Emangnya jin sakit kalau dibakar api? Bukannya jin itu juga dicipta dari api? Dulu ada orang bertanya begitu pada seorang ulama. Katanya jin masuk neraka. Jin itu kan dicipta dari api. Api ketemu dengan api nggak sakit dong. Bagaimana cara ulama itu menjawabnya? Ditampar itu orang yang bertanya. Sakit nggak? Sakit. Saya dan kamu sama-sama dicipta dari tanah, tapi kamu rasa sakit kan? Ya. Jadi ini sesungguhnya sesuatu hal yang harus kita yakini dan percayai tentang dunia jin. Jadi ini informasi tentang dunia jin yang Allah sampaikan ke kita. Tidak banyak kita tahu tentang informasi tentang jin ini kecuali apa yang disebutkan Allah Ta'ala ini. Ya. Maka kita juga nggak boleh melebih-lebih. Apa yang disebutkan Allah Ta'ala cukup sekadar itu. Nggak bisa kita menyampaikan informasi yang lebih-lebih. Misalnya ditanya, Ustadz di mana itu dulu tempat-tempat jin yang di langit? Saya pun nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini amrun ghaibiyah, ini hal yang gaib dari kita. Cuma Allah Ta'ala sampaikan ke kita, kita wajib imani dan percaya bahwa dulu begitu. Ya. Dan ini surah ini dan ayat-ayat yang di sini menjadi dalil yang sangat kuat bahwa jin itu ada. Mereka eksis sejak dari zaman dahulu kala. Ya. Baik, kemudian jin-jin itu berkata, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui dengan penjagaan tadi, udah nggak bisa mendengarkan berita-berita langit lagi, apakah keburukan yang dikehendaki oleh orang yang di bumi ataukah Tuhan menghendaki kebaikan baginya. Ya, kata mereka, wa anna la na'lamu ma sababu hadhihi al-hirasah asy-syadidah. Kata jin-jin ini, kami nggak tahu apa sebabnya sekarang langit itu dijaga ketat. Nggak tahu mereka apa sebabnya. Dulu bisa, boleh, sekarang kok udah nggak boleh begitu. Kami nggak tahu nih, kata mereka. A'uridu syarrun bi ahlil ard. Apakah ini tanda bahwa akan ada keburukan yang menimpa penduduk bumi? Am aradallahu am annallaha arada bihim khaira, atau Allah Ta'ala hendak mendatangkan kebaikan kepada mereka. Nah, jadi kata jin ini, kami nggak tahu nih apa sebabnya. Apakah ini pertanda akan ada keburukan yang akan menimpa penduduk bumi, sehingga sekarang langit itu dijaga ketat, atau Allah hendak menghendaki kebaikan bagi penduduk bumi, kata mereka. Kami nggak tahu. Ada hal yang menarik di sini. Ketika mereka menyebut asyarrun, mereka mengatakan asyarrun urida biman fil ard. Apakah keburukan yang dikehendaki bagi penduduk bumi? Tapi ketika mereka menyebutkan kebaikan, mereka mengatakan am arada bihim rabbuhum, atau Tuhan mereka berkehendak. Mereka tidak mengatakan apakah Tuhan mereka akan berkehendak buruk kepada penduduk bumi, atau Tuhan mereka berkehendak baik kepada penduduk bumi. Enggak begitu disebutkan jin ini. Mereka sebut apakah
ada hal buruk yang dikehendaki tanpa disebut siapa yang menghendaki itu. Ini kata para ulama adabnya. Jadi yang buruk itu, ya sini asyarrun, kata syar itu, hal-hal yang buruk itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ya. Tapi kalau hal yang baik nisbatkan kepada Allah. Jangan sampai ada orang misalnya mencuri, ketangkap. Kenapa kamu mencuri? Ini semua atas kehendak Allah. Kalau Allah tak menghendaki aku mencuri, maka aku tak akan mencuri. Ya. Kenapa kamu tak datang sembahyang? Ini semua atas kehendak Allah. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau hal yang baik, misalnya kita melakukan hal yang baik, maka nisbatkan kepada Allah. Alhamdulillah, kebaikan ini tercipta atas kehendak Allah, atas izin dari Allah. Baru itu adab. Walaupun hakikatnya kita tahu takdir yang baik dan yang buruk itu datang dari Allah. Tapi adabnya nggak boleh itu. Terjadi misalnya hal yang buruk dalam hidup kita, nggak boleh dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau hal yang baik, disbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, jadi ini salah satu informasi yang Allah sampaikan kepada kita tentang jin, bahwa dulu jin itu mereka bisa naik ke langit, mendengar berita-berita langit, mencuri berita-berita langit, lalu disampaikan kepada dukun-dukun yang ada di bumi. Tapi setelah Quran diturunkan, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, mereka mendapati langit itu dijaga ketat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang mencoba mendekat saat itu, maka akan langsung dikejar oleh panah-panah api yang berasal dari bintang. Nggak akan bisa. Ya, itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran ini murni sebagaimana yang Allah Ta'ala wahyukan. Nggak akan ada satupun yang bisa mencoba mendekati Quran ini, mencuri beritanya lalu dicampur-campur, nggak ada. Ya, makanya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Quran ini illal mutahharun, kecuali al-mutahharun. Al-mutahharun di situ artinya orang-orang suci. Siapa yang suci dimaksudkan di situ? Para malaikat Allah. Ya, para malaikat Allah. Yang bisa menyentuh Quran ini cuma malaikat. Bahkan Allah Ta'ala pilih yang membawa Quran ini ke Nabi dulu adalah malaikat Jibril. Yang mana Jibril ini pemimpin kepada semua malaikat. Yang digelari Allah Ta'ala sebagai Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Makanya nggak ada satupun yang bisa mencuri berita-berita langit setelah Quran diturunkan, maka nanti dia akan curi Quran, dia akan tambah ayat, nggak akan ada. Ya, maka Quran ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menambah ataupun menguranginya. Ya, baik. Kita lanjutkan informasi selanjutnya tentang jin ini. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 11. Wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami, maksudnya jin itu, ada yang saleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Wa anna ma'syaral jin, kami sekalian jin, ya, kata jin-jin itu, minnal muttaquna al-abrar, ada di kalangan kami jin yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, saleh. Wa anna minna as-salihun, ada di antara kami yang saleh. Maka ada enggak jin yang saleh? Ada. Jin yang rajin salat ada. Ya, jin yang rajin beramal ibadah ada. Wa anna minna salihun, ada yang saleh. Ya,
Wa minna duna dzalik, dan ada sebahagiannya selain itu, artinya tidak saleh. Ada yang kafir, ada yang fasik. Ya lebih kurang kita manusia ini. Ya. Jin itu dalam soal beragama itu lebih kurang kita manusia ini. Ya. Ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Ada yang taat, ada yang ahli maksiat. Sama seperti kita manusia ini. Karena memang kita manusia ini juga diberi Allah tugas yang sama dengan jin. Makanya Allah Ta'ala sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah. Tugas kita itu sama. Tugas manusia dan jin itu sama. Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dalam menjalankan tugas ini, ada yang menjalankan, ada yang tidak. Ada yang taat, ada yang tidak. Ada yang saleh, ada yang tidak. Maka jangan sampai buruk sangka sama jin. Kita ini kadang-kadang manusia ini buruk sangka betul sama jin. Seolah-olah jin itu semuanya jahat begitu. Enggak. Allah mengatakan tidak. Sebahagiannya ada yang saleh. Ya, ada yang saleh. Dulu waktu kecil sering orang kampung bilang begini. Sejahat-jahat, sebaik-baiknya jin itu sejahat-jahatnya manusia. Nah, itu salah. Kenapa? Kalau kita merujuk ayat Allah Ta'ala ini, ada jin yang lebih baik dari manusia. Jin yang saleh tentu lebih baik ketimbang manusia yang tidak saleh. Jin yang beriman tentu lebih baik ketimbang manusia yang tidak beriman. Nah, dulu pas saya menyampaikan tafsir surah jin ini di Malaysia, ada jamaah bertanya, kalau begitu Ustaz boleh kita berkawan sama jin katanya. Karena ada yang saleh. Ya, saya bilang, emangnya sudah tak ada manusia yang bisa dijadikan kawan lagi, makanya cari jin kan. Ya. Manusia ini kita disuruh Nabi Allah itu berukhuwah dengan sesama manusia, bukan sesama jin. Ya. Kenapa? Ya, jin itu kita nggak nampak. Ya kan? Tapi Quran mengatakan ada jin yang saleh. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Ada yang saleh, ada yang tidak. Ada yang taat, ada yang tidak. Ya. Ini wajib kita imani, kita percaya, walaupun mata kita tidak menyaksikan itu. Tapi itu ada. Bisa jadi tanpa kita tahu di masjid ini ada jin yang rajin sholat. Kita nggak pernah tahu. Mungkin kita nggak nampak, ya kan? Ada jin yang rajin berzikir kepada Allah. Ada yang rasa takutnya begitu besar terhadap Allah. Kita nggak tahu. Karena kita nggak bisa mengakses langsung dunia mereka. Dihalang Allah Ta'ala dari kita. Nah, ya. Kunna tara'iqa qidada, ay kunna asnafan mukhtalifan. Kami ini berkelompok, ada bermacam-macam kelompok yang berbeda-beda. Beda-beda, nggak sama. Nah, ada yang taat, ada yang maksiat, itu tadi ya. Ada yang mukmin, ada yang tidak mukmin. Nah, begitu. Berbeda-beda. Ya, lebih kurang kita manusia inilah. Kita manusia ini ada yang bertuhan, ada yang tak bertuhan. Ya kan? Sekarang ini banyak muncul kelompok-kelompok bukan ateis lagi mereka sebut, agnostik. Ya. Secara KTP ada agamanya, tapi dalam kepribadiannya dia nggak mengakui ada Tuhan. Mungkin di KTP-nya Katolik, ya, Kristen, Islam begitu. Itu di KTP-nya. Tapi dalam kehidupan dia seorang agnostik. Nggak percaya sama Tuhan. Ya. Bermacam-macam. Bangsa jin juga begitu. Bangsa jin juga begitu. Lalu bagaimana nanti yang soleh ini, jin yang soleh ini, apakah mereka akan masuk surga? Insya Allah bakalan masuk surga. Apakah samanya surganya dengan kita? Berkemungkinan sama. Apakah kita ketemu di sana? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Apakah nanti di akhirat kita sudah bisa melihat jin, sudah tidak dihijab lagi dari kita? Wallahu a'lam. Ya. Saya belum menemukan ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa nanti kita bisa menyaksikan jin di akhirat. Mungkin saja masih tetap kita nggak bisa lihat. Ya. Tapi apakah mereka masuk surga? Ada yang masuk surga. Yang saleh itu masuk surga.
Yang kufur itu masuk neraka, sama dengan kita manusia ini. Makanya salah satu pendapat para ulama itu mengatakan begini, nabi-nabi yang diutus Allah itu bukan cuma untuk kita manusia, tapi juga termasuk untuk bangsa jin. Ya, termasuk bangsa. Tapi ada pendapat ulama yang lain mengatakan, jin itu punya rasul sendiri yang Allah Ta'ala utus dari bangsa mereka. Ada pendapat mengatakan begitu. Tapi berdasarkan surah Al-Jin ini, pendapat yang paling kuat, bahwa rasul yang Allah utus ke bangsa jin juga dari bangsa manusia. Buktinya saat mereka mendengarkan Quran, mereka beriman dengan Al-Quran. Lalu kemudian Quran itu disampaikan kepada bangsa jin yang lainnya. Andai kata ada Rasul yang Allah utus secara khusus kepada mereka dari bangsa jin, maka sudah tentulah mereka tidak beriman dengan Quran. Nah, ya. Tapi pendapat itu ada. Ya, baik. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami jin telah menduga atau bahkan percaya bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat melepaskan diri darinya. Ini pernyataan jin yang sudah beriman kepada Allah. Setelah mereka beriman kepada Allah, mereka betul-betul merasakan betapa maha kuasanya Allah. Maka mereka berkata, wa anna dhananna, ya, dan kami yakin, kata mereka. Ya. Sekarang kami sudah yakin kamala qudratillahi ta'ala, akan kesempurnaan kuasa Allah, wa kamala ajzina, dan betapa sempurnanya kelemahan kami. Setelah mereka beriman, mereka sadar betul, yakin betul betapa sempurna maha kuasa Allah dan betapa sempurna kelemahan mereka. Ya. Maka kami ada dalam genggaman kuasa Allah Ta'ala. Oleh karena itu, lan nu'jizallaha fil ard. Ya. Kami tidak akan bisa melepaskan diri dari Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Dari kekuasaan Allah nggak akan bisa. Ya. Walan nu'jizahu haraba, dan kami tidak akan mungkin bisa lari dari Allah. Orang yang beriman itu, dia sangat yakin bahwa diri dia ada dalam genggaman kuasa Allah. Nggak bisa lari. Cobalah di atas muka bumi ini, lari kemana untuk menghindar dari Allah? Nggak akan bisa. Kata Allah Ta'ala, ya, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja pun kamu berada, kematian itu akan datang kepada kamu menjemputmu walaupun kamu berlindung di dalam benteng yang sangat kokoh. Misalnya ada orang dia bangun benteng apa? Benteng anti kematian dia sebut misalnya. Itu benteng dibangun sangat kokoh, penjagaannya ketat. Bisa nggak dia lepas dari kuasa Allah? Ya bisa. Kalau Allah pengen buat dia demam, demam itu orang. Kalau Allah Ta'ala pengen dia mati, mati itu orang. Nggak bisa. Makanya Nabi itu sering sekali bersumpah dengan pernyataan pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walladzi nafsi biyadihi. Sering sekali Nabi bersumpah dengan redaksi itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang mana jiwaku ada dalam genggaman kekuasaan. Karena kita ini sepenuhnya ada dalam genggaman kuasa Allah. Nggak bisa mau lari, mau menghindar itu nggak bisa. Ada nggak satu tempat kita bisa lari untuk menghindar dari ketentuan Allah? Nggak bisa. Cobalah lari kemanapun, nggak bisa. Nah, itu salah satu keyakinan yang tumbuh di dalam diri jin-jin yang beriman tadi, bahwa begitu sempurna kuasa Allah Ta'ala dalam hidup mereka, sehingga mereka nggak akan bisa terlepas dari kuasa Allah di atas muka bumi. Nggak bisa lari kemanapun. Selalu berada di bawah bayang-bayang kuasa Allah. Kita juga perlu meyakini hal yang sama. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita perlu meyakini hal ini, bahwa kita berada dalam genggaman kuasa Allah. Nggak bisa lari, nggak bisa ngelak. Ya, makanya orang Muslim itu, mereka tidak
bisa menghindar dari ketentuan Allah. Cuma mereka berusaha untuk ridha atas setiap ketetapan Allah dalam hidup mereka. Kalau kita mau menghindar, nggak akan bisa. Makanya banyak orang bilang begini, kenapa lah saya dibuat begini, orang lain tak begini? Kenapa saya yang dapat musibah, orang lain tak dapat musibah? Kenapa harus saya yang bernasib begini, orang lain tidak? Kenapa begitu? Ya, kita sudah dipilih Allah begitu. Ya, satu-satunya cara supaya kita tetap bisa merasakan kebahagiaan, kenikmatan dalam hidup ini apa? Terima itu sebagai ketentuan Allah. Sesederhana itu. Kalau kita nggak mau nerima, selamanya kita akan sengsara. Orang kalau tidak bisa menerima takdir Allah, maka selama itu pula dia akan sengsara. Sampai mati sengsara dia. Ya. Tapi kalau sudah bisa menerima, saat itulah ketenangan muncul. Nah, orang kita di Indonesia ini sering disebut, apa kata mereka? Saya sudah ikhlas. Kan. Sebetulnya itu pernyataan yang kurang pas. Yang paling pas, yang benar itu apa? Saya sudah terima. Kemarin-kemarin belum bisa nerima, sekarang udah bisa nerima. Nah, kalau ikhlas itu penggunaannya untuk ibadah. Sholat ikhlas, puasa ikhlas, sedekah ikhlas itu benar. Tapi kalau musibah, bukan ikhlas namanya. Ya, tapi mungkin itu pernyataannya saja. Maksudnya sekarang dia sudah bisa nerima. Nah, sudah ridha. Dulu enggak. Makanya orang yang sudah mengikhlaskan takdir yang menimpa dia, itu hidupnya sudah tenang. Tapi selagi mana dia belum bisa nerima, selama itulah dia sengsara. Maka ada orang tidak bisa menerima takdir Allah 10 tahun. 10 tahun itu sengsara dia. Setiap hari dia bermandikan air mata, menangis, sengsara hidupnya. Kapan mulai dia bisa merasakan kebahagiaan? Ketika dia sudah mulai menerima. Ini takdir Allah. Nah, makanya untuk lari dari takdir Allah itu nggak bisa. Supaya kita tetap bisa bahagia, terimalah itu sebagai takdir Allah. Makanya ucapan terbaik saat kita mendapatkan takdir yang tidak mengenakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah, apa yang dia kehendaki itulah yang terjadi. Makanya Nabi mengatakan, kalau terjadi musibah dalam hidupmu, hindari kata lau. Lau itu apa? Sekiranya, seandainya. Seandainya aku bawalah ibuku ke rumah sakit yang bagus, mungkin dia belum meninggalkan kami sampai sekarang. Alah, kau bawa ke Amerika pun kalau ajal sudah sampai mati. Itu hanya cara syaitan supaya kita tetap berada dalam kesedihan. Syaitan tuh paling senang kalau kita sedih. Makanya ibu, misalnya ada masalah kecil, kalau ibu ini terus ikutin syaitan, itu makin lama makin sedih itu. Kenapa? Syaitan permainkan. Oh, tegak betul dia sama kamu ya. Mungkin dia sudah nggak sayang sama kamu itu ya. Dia nggak bisa membalas kebaikan kamu ya. Dia telah menyanyiakan semua pengorbananmu selama. Oh, makin sedih dia. Padahal si bapak cuma bilang ini keasinan makanan. Sedihnya 3 hari. Siapa yang menyebabkan itu? Iblis. Iblis itu paling senang buat orang sedih. Kalau ada orang sedih, oh, itu mangsa jin semua tuh. Paling senang dia tuh. Makanya dalam Islam itu kita dilarang bersedih. Ya, Syekh Al-Qarni sampai menulis satu buku La Tahzan. Sudah diterjemah ke banyak bahasa. Jangan kau bersedih. Bersedih itu semuanya mendatangkan keburukan. Orang kalau sudah sedih jadi loyo. Walaupun kekar tubuhnya kalau udah sedih loyo. Ya. Biasanya enak makan, kalau sedih hilang rasa itu. Ya. Biasanya bisa produktif, nggak bisa produktif. Kenapa? Sedih. Orang sedih itu paling disenangi sama syaitan. Makanya kata Nabi, kalau kamu dapat musibah dalam hidup, hindari kata lau. Sekiranya, seandainya, kalaulah saya nggak ketemu sama dia, kalaulah tadi dia nggak keluar, kalaulah tadi, hindari. Karena itu pembuka pintu syaitan untuk masuk, membuat kita makin sedih. Maka untuk menghindari itu apa? Langsung katakan, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah. Bukan karena aku keluar, bukan karena ketemu dia, bukan karena indah, ini takdir Allah. Kalau sudah takdir Allah, kita keluar atau tidak keluar, tetap kena. Ketemu dengan dia atau tidak, tetap kena. Wa ma syaa fa'ala. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Nah, kalau ini kita ucapkan dan kita yakini,
insya Allah kita akan cepat move on dari setiap musibah yang menimpa kita. Orang nggak bisa move on bertahun-tahun dari musibah yang menimpa dia. Kenapa? Nggak menerima dan tidak mengucapkan ini. Nah, ya, maka ucapkan itu. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Sekarang ungkapan itu sudah cukup populer. Dulu-dulu orang nggak tahu itu. Ya, dulu-dulu orang nggak tahu. Sekarang ini kan ungkapan-ungkapan Islam itu masya Allah, ya, cukup membudaya. Insya Allah, masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Cuma kadang-kadang penggunaannya nggak tepat gitu. Nggak jelas apa, astagfirullah katanya. Ya kan? Bahkan orang non-muslim pun di negeri kita ini sering ngucapin istighfar gitu kan. Nah, terikut-ikut. Baik, sama dengan orang-orang non-muslim di Arab. Itu mereka menyebut Tuhan itu Allah semua. Ya. Maka jangan pikir semua orang Arab yang menyebut Allah itu maksudnya Allah itu enggak. Ya, di Lebanon itu kan banyak non Muslim, Kristen tuh banyak di Lebanon, nah, di Irak juga banyak, ya. Jadi orang Arab itu pun macam-macam juga agamanya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-13. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan sesungguhnya ketika kami jin itu mendengarkan petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa yang beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi ataupun berdosa. Ya, ini pernyataan dari jin itu. Wa anna lamma sami'na al-huda, dan ketika kami mendengar petunjuk itu, petunjuk yang dimaksudkan di sini Al-Qur'anul Karim yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ketika kami mendengarkan itu, kata mereka, ya, amanna bihi, kami beriman dengannya, langsung beriman. Nggak pakai lama, langsung beriman. Makanya sebagian ulama mengatakan surah Al-Jin ini Allah Ta'ala turunkan sebagai tamparan, sindiran keras bagi orang-orang Arab yang nggak mau beriman. Kenapa? Orang-orang Arab itu Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, sudah disampaikan oleh Nabi berulang kali kepada mereka, tapi tetap tidak mau beriman. Ini ada sekelompok jin, sekali dengar bacaan Quran, Nabi langsung beriman. Berarti jin itu lebih mendingan ketimbang orang-orang Arab yang tak mau beriman itu. Nah, ini sama dengan kita juga. Kalau sampai harus berulang kali Quran ini dibacakan ke kita baru kita mau percaya beriman, berarti lebih parah kita ketimbang jin ini. Ya, makanya orang beriman itu setiap kali mereka mendengar ayat Allah, nggak ada respon mereka kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, langsung diterima, diimani, ditaati. Itu orang beriman kepada Allah. Ya. Maka kata mereka, faman yu'min bi rabbih, maka siapa yang beriman kepada Tuhannya, imanan shadiqan, dengan keimanan yang benar, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa, maka dia tidak perlu takut bakhsan. Bakhsan itu artinya nggak perlu takut berkurang kebaikan kita. Ya. Fala yakhafu naqsan li hasanati, nggak usah takut kebaikanmu berkurang. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, sudah melakukan amal-amal kebaikan, jangan takut kalau pahala amal kebaikan kita berkurang, nggak akan dikurangin. Ya. Malah Allah Ta'ala akan tambah. Maka jangan takut. Tidak ada satu pahala kebaikan kita pun yang dikurangin Allah. Atau tidak dinilai, nggak ada. Ya. Makanya jangan sampai kita merasa kebaikan kita tidak berarti karena tidak diketahui oleh manusia. Kenapa? Allah Ta'ala selalu menilai kebaikan kita dan memberi balasan. Ada sebagian orang dia merasa tidak puas melakukan amal kebaikan semata-mata karena orang lain nggak tahu begitu. Padahal Allah Ta'ala senantiasa mengetahui dan menuliskannya.
dan nggak akan hilang itu. Fala yakhafu bakhsa. Ya. Wala rahaqa, dan tidak perlu takut bahwa dosamu akan ditambah, dilipat gandakan Allah. Nggak akan. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi kita, walau seberat zarrah pun nggak akan. Sedikit pun Allah nggak akan menzalimi kita. Menzalimi dalam makna apa? Allah Ta'ala tidak akan menzalimi kita dengan mengurangi kebaikan kita atau dengan menambahi dosa kita, nggak akan. Justru yang Allah Ta'ala lakukan apa? Kalau kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan itu pahala kebaikan kita. Makanya kalau kita melakukan amal kebaikan, minimal balasannya 10, minimal. Ya, nggak pernah itu satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan, nggak pernah. Minimal 10. Tapi kalau kita melakukan keburukan, apa kata Allah? Fala yujza illa mithlah. Tidak dibalas kepada dia kecuali seumpamanya. Kalau satu yang keburukan kita buat, cuma satu dosa Allah Ta'ala beri. Maka dari sini kalau kita melihat, peluang untuk bisa masuk surga itu lebih besar ketimbang masuk neraka. Ya, kenapa? Karena kalau kita melakukan amal kebaikan, ganjarannya minimal 10. Tapi kalau buat dosa, satu, cuma satu. Nggak dibalas Allah Ta'ala lebih dari itu. Begitu. Ya. Maka dalam membalas kebaikan, itu bukan pakai keadilan, tapi pakai karunia Allah. Ya. Konsep balasan amal kebaikan kita itu nggak pakai keadilan. Karena kalau yang diterapkan di situ keadilan, maka satu kebaikan balasannya harus satu, rugi kita. Maka dalam membalas amal kebaikan kita, konsepnya di situ adalah rahmat dan karunia Allah. Karunia Allah Ta'ala lah yang melipat gandakan ganjaran itu ke kita. Makanya satu dibalas 10. Satu bahkan sampai bisa 700. Satu diganti jadi 700. Seperti pahala orang yang bersedekah di jalan Allah. Ya. Ibu bawa misalnya 1 sak semen. Harga 1 sak semen Padang 73.000. Ya. Itu di sisi Allah Ta'ala kalau benar-benar ikhlas lillahi Ta'ala, itu ganjarannya bisa sampai 700 kali lipat dari itu. Ya. Kalau pakai keadilan Allah, cuma satu balasannya. Tapi karena balasan amal kebaikan kita itu pakai rahmat dan karunia Allah, maka lipat ganda. Tapi dalam bab dosa, di situ baru keadilan. Jadi kalau dalam balasan dosa, baru keadilan Allah Ta'ala. Maka satu kita lakukan dosa, balasannya satu. Satu dosa, satu keburukan, satu dosanya. Satu kemaksiatan, satu dosanya. Begitu. Ya. Fala yujza illa mithlah, ya. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Hendaknya kita manusia ini juga begitu. Setiap kali kita mendengarkan Quran, hendaknya iman kita nambah. Ya. Hendaknya iman kita nambah. Makanya dalam Quran kata Allah, ciri orang yang benar-benar beriman itu salah satunya wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya nambah. Ya, maka bukti kita sukses menghadiri majelis Quran, tafsir Quran, setelah pulang dari sini, coba rasa-rasakan, nambah nggak iman kita atau tidak? Mestinya kalau kita berhasil, imannya nambah. Karena yang dibacakan Quran, yang disampaikan Quran. Kalau kita benar, mestinya nambah. Karena orang beriman itu setiap kali dibacakan Quran, disampaikan isi kandungannya, otomatis imannya nambah. Zadatuhum imana. Begitu. Ya. Dan salah satu refleksi dari keimanan itu, kita tidak takut akan berkurang amal-amal kebaikan kita, dan kita tidak akan takut akan ditambahi dosa-dosa kita. Karena Allah Ta'ala maha adil dan tidak akan berlaku zalim. Ya. Baik, itu saja kajian kita malam ini. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-14 pada kuliah yang akan datang, masih seputar tentang jin yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-Jin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.